Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang Shopee Express ya. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita mengenai SPX Express ya, atau Shopee Express bersama Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Terkait di sini nampak pada teman-teman ya, layar kaca teman-teman terkait dengan beberapa jenis layanan SPX Express ya yang nampak di sini, mulai dari SPX standar seperti apa itu Kang? Jenis layanan pengiriman reguler ya yang mendukung pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan perkiraan waktu pengiriman ya 2 sampai 7 hari kerja, yang mana disesuaikan pada daerah tujuan pengiriman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah SPX Someday, yakni jenis layanan untuk pengiriman yang akan sampai pada hari yang sama dengan jarak pengantaran maksimal adalah hingga 100 km ya untuk penjual dikelola Shopee, dan maksimal hingga 40 km untuk penjual terpilih di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan. Yang ketiga adalah XPX instan ya, di mana memiliki pengertian yakni jenis layanan pengiriman langsung dengan maksimal durasi selama 2 jam saat pesanan berhasil di pick up, yang mana tipe layanan ini hanya dapat digunakan untuk penjual terpilih yang termasuk dalam jangkauan lokasi pengiriman SPX instan ya. Dan kemudian yang berikutnya, layanan XPX Hemat adalah jenis layanan untuk pengiriman dengan ongkos kirim yang lebih ekonomis ya dibandingkan dengan layanan pengiriman XPX Express lainnya. Sedangkan layanan yang terakhir adalah ambil di tempat ya, yang mana jenis layanan pengiriman yang memungkinkan pembeli untuk dapat mengambil paket secara langsung di lokasi XPX Express Point ya, atau agen Shopee Express dengan ongkos kirim tentunya yang lebih hemat. Jadi itu teman-teman beberapa jenis layanan SPX Express ya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 layanan. Dan kemudian catatan yang nampak di sini, jasa kirim ini hanya tersedia untuk penjual yang terpilih. Jadi tingkatkan terus terkait dengan perform toko teman-teman ya untuk dapat menggunakan jasa kirim tersebut. Boleh juga teman-teman pelajari lebih lanjut terkait dengan tipe layanan pengiriman instan. Nah, beberapa perbedaan mulai dari XPX standar, Someday, instan, hemat ya, agen XPX Express, dan ambil di tempat. Di sini memiliki beberapa indikator ya, ataupun beberapa kategori. Mulai dari durasi pengiriman, tentunya memiliki beragam perbedaan ya dari setiap jenis layanan Shopee Express, mulai dari standar sampai dengan ambil di tempat. Nah ini dia, boleh teman-teman cermati ya terkait dengan durasi pengiriman.
Begitupun dengan berat maksimal. Nah, di sini dengan standar berat maksimalnya adalah 50 kg sampai dengan ambil di tempat adalah 20 kg. Oke, dimensi maksimal. Nah, di sini juga mengalami perbedaan baik standar sampai dengan jenis layanan ambil di tempat. Jangkauan lokasi bisa teman-teman cermati, kemudian jangkauan pembayaran COD ya atau bayar di tempat juga bisa teman-teman cermati pula. Masa pengemasan, nah di sini juga mengalami perbedaan. Baik standar 2 hari ya. Untuk yang 1 hari, someday dan instan di sini hanya 1 hari saja. Begitupun yang lainnya untuk hemat serta ambil di tempat 2 hari ya. Oke, kemudian kurir. Jadi teman-teman bisa cermati di sini terdapat beberapa perbedaan kecuali standar ya. Yang mana kurir, XPS Express dan bekerja sama dengan wahana dan shipper ya untuk layanan antar ke counter. Si cepat ekspres untuk wilayah luar jangkauan ya. Jangan khawatir karena semua paket akan terjamin oleh Shopee Express ya. Oke, kemudian penjual yang dapat menggunakan terdapat beberapa kategori ya. Di sini nampak pada layar kaca teman-teman, contohnya adalah standar yang mana penjual yang berada di area jangkauan SPX Express. Begitupun dengan layanan yang lainnya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut nih guys. Nah, ini dia beberapa ketentuan produk-produk yang dilarang dan berbahaya saat menggunakan SPX Express ya. Produk dalam kategori ini merupakan jenis produk yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan atau kerusakan harta benda pada saat dikirim menggunakan jasa kirim Shopee Express ya. Berikut adalah daftar dari jenis produk yang dilarang serta berbahaya. Mulai dari jenis produk yang dilarang ya. Yang pertama adalah makhluk hidup atau yang diawetkan ya, seperti hewan, tumbuhan tanpa pengecualian. Di sini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah barang atau dokumen yang berharga. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini adalah cek giro ya, sertifikat dan lain sebagainya. Nampak di sini penjelasannya. Yang ketiga adalah barang yang terlarang sesuai dengan kebijakan Shopee. Nah, ini dia juga tidak dibolehkan ya. Yang keempat, barang yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kesusilaan ya. Yang kelima, barang yang mudah meledak. Yang keenam adalah gas yang mudah terbakar. Ketujuh, cairan yang mudah meledak, terbakar atau beracun. 8, benda padat mudah terbakar sampai dengan poin yang ke-13 lainnya. Seperti apa? Nah, ini dia zat atau bahan yang berbahaya lain yang tidak termasuk pada jenis produk-produk di atas. Nah, ini bisa teman-teman simpan ya dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk produk-produk yang sekiranya bisa diupload, terhindar dari produk yang dilarang dan produk yang berbahaya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, di sini nampak ya sebuah hal yang lain yang perlu teman-teman perhatikan. Kriteria terkait dengan layanan pick up Shopee Express ya. Kriteria layanan pick up akan diimplementasikan untuk memastikan ya terkait dengan konsistensi layanan pick up pada SPX standar dan SPX hemat. Seperti apa nih Kang? Nah, ini dia terkait dengan kriteria syarat layanan pick up produk penjual tanpa layanan pick up dengan metriknya rata-rata pesanan harian Shopee standar ya dan hemat selama 2 bulan berturut-turut, yakni dengan rata-rata pesanan lebih dari atau sama dengan 2. Kriteria yang kedua adalah
penghapusan layanan pick up untuk penjual dengan layanan pick up ya, yang mana metriknya rata-rata pesanan adalah 2 bulan berturut-turut ya, yakni kurang dari 2 pesanan. Secara otomatis dihapus ya layanan pick up-nya. Nah, ketika teman-teman pesanannya rutin lebih dari atau sama dengan 2 pesanan saja 2 bulan berturut-turut, maka bisa menggunakan layanan pick up tersebut. Nah, ini dia teman-teman ya. Terkait dengan layanan untuk pick up yang nampak pada layar kaca teman-teman, bisa dicermati jika toko teman-teman belum memiliki layanan pick up namun telah memenuhi kriteria, maka secara otomatis layanan pick up akan muncul di akun penjual pada minggu pertama di bulan berikutnya ya. Kemudian terkait dengan penghapusan layanan pick up, perform penjual akan ditinjau setiap bulan. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya. Jika penjual gagal memenuhi kriteria rata-rata pesanan bersih harian selama 2 bulan secara berturut-turut, maka layanan pick up akan ditinjau kembali ya. Oke, di sini nampak pada layar kaca teman-teman ya, terkait dengan contoh ya, nampak pada layar kaca teman-teman. Kolom ini silahkan dicermati untuk layanan pick up ya. Misalkan penjual A, rata-rata pesanan harian adalah lebih dari ataupun sama dengan 2. Rata-rata pesanan harian dengan layanan standar hemat di bulan November ya, lebih dari ataupun sama dengan 2. Pilihan pick up tidak ya. Layanan pick up otomatis aktif di bulan Desember ya. Sesuai dengan yang nampak pada layar kaca teman-teman, bahwa ketika teman-teman telah memenuhi kriteria, maka secara otomatis layanan pick up akan muncul di akun penjual pada minggu pertama di bulan berikutnya. Nah, ini dia ya. Betul ya, sesuai. Jadi dan begitu pun ketika teman-teman di bulan pertama pesanannya lebih dari 2 ya, atau bersama dengan, dan bulan berikutnya kurang dari 2, maka di sini pilihan pick up-nya tidak ada ya. Begitupun dengan layanan pick up di bulan berikutnya tentunya tidak ada, karena di bulan sebelumnya teman-teman pesanannya kurang dari 2 pesanan. Nah, untuk penghapusan layanan pick up, teman-teman perlu diketahui bahwa misalkan ya, sebuah contoh penjual A, rata-rata pesanan di bulan Oktober lebih dari 2 pesanan ya. Dan di bulan November di sini nampak lebih dari ataupun sama dengan 2 pesanan. Maka layanan otomatis ya pick up muncul di bulan berikutnya. Ketika tidak apa nih Kang? Nah, di sini silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Misalkan di bulan Oktober ya kurang dari 2 pesanan, di bulan November kurang dari 2 pesanan, maka layanan pick up otomatis aktif di bulan berikutnya adalah tidak ya, karena tidak memiliki minimal kriteria bahwa setiap bulannya itu harus lebih dari ataupun sama dengan 2 pesanan secara 2 bulan berturut-turut. Jadi seperti itu teman-teman, informasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai jasa kirim ataupun layanan SPX Express ya bersama Shopee. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat Marketplace.